Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sahabat, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Tetapi perlu kita tanyakan pada diri kita, apakah kita memasuki bulan Ramadan dengan kebahagiaan, dengan sukacita, atau kita memasuki bulan Ramadan seperti bulan-bulan lainnya, seperti bulan-bulan pada umumnya? Jika kita memasuki bulan Ramadan dengan sukacita, maka kita sudah di jalan yang benar. Artinya kita mengetahui nilai sebenarnya dari bulan Ramadan. Tetapi jika kita menganggap ini bulan yang biasa, atau na'udzubillah min dzalik, misalnya kita menganggap bahwa bulan ini mengganggu kinerja kita di kantor, maka semoga video singkat ini dapat mengubah sudut pandang tersebut. Diriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW telah berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan tiba untuk dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan. 6 bulan untuk dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan. Dan ketika Ramadan telah usai, maka mereka berdoa selama 6 bulan agar amal perbuatan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Itu para sahabat, orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Bagaimana dengan kita? Orang-orang biasa yang penuh dosa, kemudian kita menganggap Ramadan datang dan pergi begitu saja. Jika memang demikian, maka tak ubahnya orang tersebut seperti anak kecil umur 4 tahun ke bawah yang diberikan emas, perak, perhiasan lainnya oleh orang tuanya. Apa yang kira-kira akan dikerjakan oleh anak kecil tersebut? Apakah anak kecil ini akan menyimpannya? Apakah anak kecil ini akan menginvestasikannya? Apakah anak kecil ini akan betul-betul bahagia mendapatkan perhiasan seperti itu? Jawabannya tidak. Anak kecil ini justru akan menghambur-hamburkan perhiasan tersebut. Kenapa? Karena anak kecil ini tidak mengetahui nilai sesungguhnya dari sebuah perhiasan. Tapi kasihlah anak kecil ini coklat, maka mereka akan menganggap coklat ini lebih berharga daripada perhiasan. Karena itulah yang ada di pikiran anak kecil. Maka jangan sampai kita datang bulan Ramadan, kemudian pergi bulan Ramadan, kita menganggapnya biasa saja. Karena sesungguhnya bulan Ramadan tidak seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman tentang wajibnya Ramadan tersebut, dan ihtisaban, yaitu hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah mewajibkan atas kalian padanya berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Padanya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya kebaikan, maka sungguh ia telah terhalang. Maka sahabat, jika kita di bulan Ramadan ini tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut, maka sungguh telah terhalang dari kebaikan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka seorang hamba yang mendapati Ramadan, kemudian berlalu Ramadan dan dosa-dosanya belum diampuni. Maka para salaf mengatakan, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan yang lain. Bagaimana tidak? Jika di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, ini saja tidak bisa diampuni dosanya, bagaimana orang tersebut bisa diampuni dosanya di bulan yang lain? Jika di bulan Ramadan saja dia masih malas-malasan untuk beribadah, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Itu disebabkan apa? Itu disebabkan karena orang-orang ini tidak tahu nilai sesungguhnya di bulan Ramadan. Tidak seperti para sahabat yang telah berdoa 6 bulan sebelumnya untuk dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita dapat dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu sia-sia karena belum tentu ada kesempatan berikutnya. Semoga ceramah singkat ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.